Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah Kiai Haji Imaduddin Utsman semakin banyak orang yang mengenalnya dan udah mulai diundang ke sana kemari. Ini penting untuk melegitimasi bahwa apa yang diucapkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman itu bukan ngarang, bukan bukan cerita tanpa ada data, bukan fitnahan, bukan provokasi. Buktinya ada banyak orang yang mengafirmasi bahwa ini adalah kebenaran. Dan saya kira penting untuk Kiai Imad ini diundang ke banyak daerah untuk mengatakan kebenaran, membicarakan riset ilmiahnya. Satu kali lagi, alhamdulillah. Dan sekarang Kiai Haji Imad diundang di Garut, dan Kiai di Garut itu sudah jelas mengatakan terang-terangan, dan beliau tertaut sampai ke Sunan Gunung Jati, tetapi tidak lantas mengatakan saya cucu Sunan Gunung Jati. Malu katanya, malu bos, malu mengklaim-klaim, mengatakan seperti itu, malu. Tapi ya beda jauh dengan Bahar Smith yang selalu setiap ketika ada orang yang mengkritik dirinya, lalu dia mengatakan, ini para pembenci cucu Nabi, anak cucu Nabi, nggak malu dia ngaku-ngaku seperti itu tuh, ngeklaim seperti itu, seolah nggak ada beban. Ya Allah, coba kita lihat, kita punya penilaian yang sangat objektif, suara Tuhan, suara hati nurani. Coba kita lihat gayanya aja, cara bicaranya, ya. Kita lihat itu aja yang kemudian terlihat, tertampak. Coba kita cek sama-sama. Perbandingan ceramahnya, perbandingan tutur katanya, mana yang bisa lebih diterima oleh akal dan hati nurani kita dan membuat kita akhlaknya lebih baik. Kita cek sama-sama nih ya. Dan saya mohon untuk jujur Anda jawab oleh hati nurani Anda ketika mendengarkan ini. Kalau ada pertanyaan, kenapa ngundang Kiai Imaduddin, pimpinan pesantren Nahdlatul Ulum? Loh, alasannya paling tidak ada 3. Pertama, tautan ke NU-an. Beliau tokoh ulama muda Provinsi Banten, NU. Kita ini sekarang hajatan halal bihalal NU. Jadi yang pertama tautan ke NU-an. Yang kedua, ada tautan kesejarahan. Karena beliau selaku tokoh ulama muda Banten, ada tautan dengan tokoh-tokoh ulama Banten. Kita tahu di abad 17, di pertengahan abad 17, itu lahir 3 ulama yang luar biasa, di antaranya di saat yang sama atau di fase di era yang sama. Sebelah tengah, sebelah selatan, dan sebelah barat. Udah pada tahu. Dari sebelah selatan, timur selatan, itu lahir Syekh Abdul Muhyi Pamijahan di pertengahan abad 17. Di tengah lahir juga di akhir abad yang itu, di akhir abad 17, ulama besar, yaitu Mbah Wali Ja'far Shiddiq. Di sebelah barat lahir ulama besar keturunan Sultan Hasanuddin bin Kangjeng Sarif Hidayatullah, ulama besar Maulana Mansur Cikaduen. Nah, ini 3 serangkai dalam catatan sejarah kami, 3 serangkai hubungan persahabatan, keilmuan, bahkan sampai torikatnya sama. Syekh Abdul Muhyi, Syekh Ja'far Shiddiq, dan Syekh Maulana Mansur. Itulah tautan kesejarahan. Beliau ulama Banten, kita warga NU Garut, Limbangan Garut, Sembah Wali Ja'far Shiddiq. Dan ada tautan juga tentu dengan Syekh Abdul Muhyi. Dan yang 3 ini kita tahu wafat di pertengahan dan akhir abad 18.
yang terakhir Syekh Ja'far Shiddiq, wafat di akhir abad 18, lahir di pertengahan abad 17. Jadi ada hubungan kesejarahan antara Banten dengan Garut, karena Syekh Ja'far Shiddiq termasuk ulama sentral di Garut yang berkawan baik, bersahabat baik dengan yang dua tadi, Syekh Abdul Muhyi dan Syekh Maulana Mansur Cikaduen. Salah satu bukti pasti pengurus atau tidak langgungkan dari ulama besar leluhur kita, Sembah Nur Yai. Sembah Nur Yai juga salah satu murid dari Syekh Ja'far Shiddiq Sunan Haruman Limbangan. Itu tautannya. Jadi orang NU Garut itu keluarga besar Banten. Banten juga keluarga besar Garut, tautannya. Yang ketiga, tautan kenasaban. Ini pasti panjang. Cuma kita garis bawahi, dari kenasaban pasti nyambung. Rata-rata Kiai Limbangan ada tautan dengan Banten dari kenasaban juga. Satu contoh saja. Banyak ulama Limbangan yang keturunan Sembah Eyang Salinggih, garis miring Eyang Ibrahim, garis miring Raden Dipakusumah, Raden Dipamanggala. Nah itu ke atasnya dari Pangeran Gesan Ulun. Gesan Ulun itu putranya Pangeran Santri, kesananya tautannya ke Cirebon juga, ke Syarif Hidayatullah. Cuma kiai-kiai Limbangan, kiai-kiai Garut merasa risih kalau harus ngomong, apalagi di forum, saya cucunya Syarif Hidayatullah, saya cucunya Syarif Hidayatullah. Malu, cukup dalam hati, dan itu semua tulisannya ada, silsilahnya ada. Cukup dalam hati, mohon kepada Allah, memang kami diakui cucu-cucu yang luar biasa itu, dan mendapatkan barokahnya, itu saja. Nah makanya ini tautannya dari tiga. Beliau atas nama Banten, Maulana Mansur, kami mudah-mudahan bisa mengatasnamakan sebagian dari lungsuran atau keturunan Syekh Ja'far Shiddiq. Wa'ul qotun hasilatun bitabi'i ka'ul qotin binafsil ismil waqi'i. Duriyah dari keturunan yang memuliakan, yang mulia, seperti keturunan Sembah Syekh Ja'far Shiddiq, Sembah Wali Ja'far Shiddiq, dan duriyah keturunan Banten, kita nyambung bakal persis seperti kesinambungan leluhurnya. Ka'ul qotin binafsil ismil waqi'i. Oke, sudah tertangkap. Gak perlulah saya tayangkan ngomongnya Bahar Smith, gak perlu. Udah tahu kan ceramahnya yang kayak gitu tuh. Lalu raba, pikiran Anda, hati nurani Anda, siapa yang lebih ngena ngomongnya? Siapa yang lebih diterima oleh akal sehat dan hati yang sehat? Siapa yang lebih diterima? Dan kira-kira coba menurut kalian ya, mari kita mikir sama-sama. Bila ada orang yang selalu mengatakan, ini ayah saya, ini kakek saya, ini mbah saya. Coba. Ini kan gak beda jauh lah seperti si Mario Dandi ya, yang dia memamerkan harta ayahnya. Harta ayahnya dia pamerkan, bukan harta hasil dia. Tapi harta ayahnya dia pamerkan, pakai Rubicon, pakai Harley. Bukan hasil dia, tapi hasil ayahnya. Dia cuma menikmati aja. Lalu dia pamer-pamerkan seolah-olah perjuangan dia gitu. Meskipun anaknya. Apa yang ada di benak kita? Mau menilai apa kita kepada dia? Kan sama aja. Kan sama aja. Menjual kemewahan ayahnya. Di pandangan agama, bahkan di pandangan kemanusiaan, saya kira nggak baik orang yang kayak gitu. Mending diam aja biar orang yang tahu. Justru kita kan bangga kepada orang, misal ada putri Mahfud MD yang kuliah di suatu tempat, sampai dosennya nggak tahu bahwa itu putri Mahfud MD, bahkan selalu suka dianggap miskin segala macam. Tapi ketika orang tahu
Bukan dari anaknya mengkabar, saya anak Mahfud MD, saya anak Mahfud MD. Justru kalau seperti itu kita malah apa-apaan sih? Gak jelas. Justru kita akan lebih menghormati, menghargai orang yang punya ayah yang luar biasa, bisa mengambil kemewahan dari ayahnya, tetapi dia tidak ambil, biar orang yang tahu dengan sendirinya, bukan kita yang klaim-klaim. Itu kan justru ada kemewahan tersendiri dari si putri itu. Dan itu didikan yang luar biasa dari Mahfud MD kepada anak-anaknya. Jangan jual saya, jangan ngomong-ngomong Anda anak saya. Saya meskipun menteri, ya jangan. Jangan sampai dosen menjadi bagaimana kepada Anda. Seolah-olah nantinya akan tidak objektif menilai ente sebagai mahasiswa. Kan logika kita kan seperti itu. Keren gak kira-kira? Kerenan orang yang ngaku-ngaku, yang kemudian ngeklaim kemana-mana bawa nama ayahnya, atau orang yang biasa aja, santai. Tapi pada akhirnya ketika tahu, wah, luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Didikannya luar, kan gitu. Sama aja seperti ini. Kiai di Garut ini malu. Saya kita itu ngomong-ngomong cucu Sunan Gunung Jati, malu. Ini kan justru kemewahan. Menurut saya ini kemewahan. Sudah nanggep kan? Poinnya udah nanggep kan? Beda kualitas ya, beda level antara turunan Baklawi dan turunan Wali Songo. Antara dari yang Baklawi, Robito Alawiyah, dan turunan Wali Songo, beda level menurut saya. Beda level. Entah tujuannya apa. Menurut saya beda level. Sudah kelihatan banget dari cara dia ngomong, dari klaim-klaiman kayak gitu. Udah kelihatan banget menurut saya. Kita bukan untuk perbandingan dan menjelekan salah satu, tetapi ini kan untuk umat. Mari kita mikir sama-sama dan jangan sampai kita menghibahkan diri kepada orang agar menuntun kita, tetapi tidak membuat baik kita di dunia wal akhirah. Poinnya itu. Karena nyangkut umat. Kalau enggak ya enggak jadi soal, silakan aja Anda mau ngomong apapun. Ya. Tapi kalau urusan umat, layak kita untuk memperbandingkan urusan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.